Mari kita sukseskan tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024 ini dengan penuh optimis. Walaupun mungkin pengawas partisipatif, pemantau pemilu tidak memiliki kewenangan seperti Bawaslu, tetapi setidaknya mereka ini bisa memberikan informasi awal kepada Bawaslu. Halo Tribuners semuanya, senang sekali Tribuners kembali berjumpa dan juga bernyapa Tribuners semuanya bersama dengan saya Ruth Noftalusyani masih dalam program spesialnya Tribun Jateng, di mana lagi kalau bukan di Tribun Forum. Nah, spesial sekali nih Tribuners, di Tribun Forum kali ini kami tim Tribun Jateng sudah hadir langsung di kantornya KPU Kabupaten Boyolali di Tribuners. Nah, dan kita nantinya akan membahas banyak topik seru juga, topik menarik juga seputar sosialisasi dan juga seperti apa sih proses untuk pemilu 2024. Nah, ini seperti yang kita ketahui juga nih Tribuners, nantinya di tahun 2024 ya Pak ya, betul. Tepatnya di tanggal 14 Februari ini, perayaan Hari Valentine, ini akan dilaksanakan yang namanya pemilu. Kemudian untuk pilkadanya sendiri juga akan berlangsung masih sama di tahun 2024, tepatnya di bulan Novembernya. Nah, ini seperti yang Tribuners juga pastinya sudah tahu, untuk tahapan pemilunya sendiri ini sudah dibuka pada tanggal 14 Juni 2022 lalu ya Pak ya, betul seperti itu. Nah, sebelum memulai Tribuners, ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Ada dua narasumber yang luar biasa keren sekali dan juga inspiratif sekali pastinya. Di samping saya ini, tepat di samping kiri saya ini ada Bapak Ali Fahrudin. Beliau selaku Ketua KPU Kabupaten Boyolali. Halo Bapak. Halo Pak. Ya, sehat Bapak? Sehat Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. Mungkin boleh Bapak menyapa Tribuners terlebih dahulu Bapak. Halo Tribuners, halo teman-teman, selamat sampai jumpa dengan kami, Ali Fahrudin, Ketua KPU Kabupaten Boyolali dalam agenda sosialisasi terkait dengan pemilu tahun 2024. Oke, nah pastinya ini di sampingnya lagi Tribuners ada Bapak Taryono, beliau selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali. Betul ya Pak ya? Betul. Oke, seperti apa Pak Taryono, kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah harus sehat. Harus sehat ya Pak? Semangat. Harus semangat ini ya. Sebagai penyelenggara harus. Iya betul. Ini sudah 20 bulan sebelum ini semangat terus ya Pak ya? Harus semangat walaupun dalam kondisi apapun kita harus tetap semangat. Oke, mungkin boleh Pak menyapa Tribuners. Oke, terima kasih Tribuners. Ya. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, kita bersama kebetulan hari ini bersama Tribun Jateng ya. Betul. Ini kita berjumpa kembali. Mari kita berdiskusi bersama, kita melihat sampai apa pemilu yang akan datang. Nah, itu dia Tribuners. Ini apalagi terkait dengan pelaksanaannya, kemudian sosialisasinya, boleh ya Pak ya, nanti kita tanya-tanya, ngobrol-ngobrol santai nih Tribuners. Siap. Dan ini mungkin untuk memulai obrolannya terlebih dahulu nih Tribuners, saya akan bertanya terlebih dahulu ke Pak Ali ya Pak ya. Oke, Pak Ali mungkin boleh dijelaskan Pak tahapannya terkait dengan pemilu ini seperti apa sih Pak? Mungkin masih ada Tribuners yang belum mengerti juga seperti apa sih Pak sebenarnya tahapannya? Ya, tahapan pemilu tahun 2024 ini dimulai dari tanggal 14 Juni tahun 2022 ini, nanti kan 20 bulan tepat sebelum pemungutan suara tanggal 14 Februari tahun 2024. Setelah keluar PKPU nomor 3 tahun 2022, maka tanggal 14 Juni tahun 2022 sudah mulai di-launching terkait dengan tahapan pemilu tahun 2024 ini. Oke, jadi memang sudah dimulai dari 20 bulan sebelum ini ya Pak ya, pemilihannya sendiri ya. Oke, tepatnya kemarin tadi tanggal 14 Juni sudah dimulai untuk pembukaan tahapannya ya Pak ya. Mungkin kalau di saat-saat ini, momen-momen seperti ini sekarang sedang di tahapan apa ini Pak? Ya, jadi berdasarkan PKP nomor 3 tahun 2022 itu, maka di minimal tahun 2022 ini ada 4 atau 5 kegiatan tahapan yang akan berjalan. Nanti di akhir tanggal 29 Juli tahun 2022 ini sudah mulai dilakukan pendaftaran partai politik. Dan ini ranahnya menjadi terpusat semuanya di KPU RI. Setelah itu nanti di bulan Oktober tahun 2022 ini ada 3 kegiatan tahapan yang serentak berjalan. Yang pertama adalah terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Data pemilih tetap ya. Pemilih tetap ya Pak. Itu sudah mulai berjalan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan penentuan atau keputusan alokasi kursi di setiap dapil. Kemudian yang ketiga terkait dengan di bulan Desember tahun 2022 ini sudah mulai
pendaftaran untuk calon anggota DPD. Oke, pendaftaran calon DPD-nya. Ya, maka insya Allah nanti di tingkat KPU Kabupaten Bali kami sudah mempersiapkan baik itu dari sisi SDM maupun dari sisi sarana prasarannya untuk kelancaran tahapan itu sendiri. Oke, jadi tahapan-tahapan awal ini mungkin di tahun 2022 ini lebih ke pendaftaran tadi ya Pak ya dan sebagainya nanti. Oke, sampai akhirnya nanti terselenggaranya pemilu. Betul. Ada tahapan-tahapan lainnya nih Tribuners. Oke, sampai tanggal 14 Februari 2024 ya Pak ya untuk pemilihannya sendiri. Oke, nah mungkin kalau untuk di daerah Kabupaten Boyolali ini sendiri Pak, ada berapa sih Pak pemilihnya mungkin berdasarkan pemilu sebelumnya? Jadi berdasarkan pemilu tahun 2019 itu ada 808 ribu sekian pemilih. Kemudian asumsi nanti untuk pemilih tahun 2024 itu ada 856 ribu sekian. Artinya kan ada penambahan sekitar 56 pemilih. Dan ini menjadi salah satu atensi kami untuk memastikan bahwa para pemilih yang memang sudah memenuhi syarat untuk memilih semaksimal mungkin akan terdata di data pemilih yang akan dilakukan di bulan Oktober tahun 2022 itu. Oke, rekapannya di bulan Oktober tadi ya Pak ya? Oke, cukup banyak juga ya Pak ya untuk di Kabupaten Boyolali sendiri, Nje? Betul. Oke, luar biasa. Dan pastinya ini juga harapannya untuk pemilu ke depan antusiasnya tetap sama ya Pak ya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Ali. Kita beralih sebentar ini Tribuners ke Pak Taryono sekarang. Nah mungkin saat-saat ini kesibukan dari Bawaslu apa nih Pak? Mungkin boleh di-sharingkan terlebih dahulu kepada Tribuners. Terima kasih Mbak. Jadi Bawaslu ini adalah lembaga pengawasan. Jadi setiap tahapan kita melakukan pengawasan. Sehingga KPU menetapkan tahapan mulai tanggal 14 Juni. Ya, kita juga 14 Juni lah kita melakukan waktu itu kita apel pengawasan bersama. Seluruh Indonesia kita bersama-sama, kita apel bersama untuk melakukan sebuah pengawasan. Nah, sehubungan dengan tahapan hari ini yang mungkin belum banyak melibatkan elemen-elemen yang ada di sini, Bawaslu sekarang ini melakukan sebuah sosialisasi. Juga Bawaslu Kabupaten Boyolali ini sudah membuka pendaftaran pemantau pemilu. Karena kebetulan di Undang-Undang Nomor 7 ini pemantau pemilu daftarnya di Bawaslu. Ya, betul. Beda dengan Undang-Undang Nomor 16 yaitu harus di KPU. Nah, ini sekarang kita sudah membuka dan alhamdulillah kemarin sudah ada 2 lembaga yaitu dari KIP dan dari Forabi ini sudah datang ke kami untuk berdiskusi seperti apa pendaftaran pemantau di Boyolali. Nah ini kami kemarin juga sudah kita berikan sebuah arahan-arahan syarat-syarat pemantau itu seperti ini, terus apa yang harus dilakukan pemantau. Nah ini sudah kita lakukan, bahkan pemantau dari KIP sendiri ini sudah mengundang kami untuk FGD nanti, jadi kita bisa berdiskusi lebih luas dengan semua elemen yang ada di situ. Nah, salah satunya itu. Yang kedua, kita juga melakukan pembentukan kerjasama dengan stakeholder yang ada. Kita bentuk untuk sosialisasi di desa pengawasan. Desa pengawasan ya, betul ya Pak. Kemarin ini ada 8 desa pengawasan. Juga kita membentuk yang namanya desa anti money politik. Betul. Juga satu desa ini harapan kami nanti akan menjadi embrio, akan meluas, akan melebar menjadi desa-desa yang anti money politik. Sehingga desa itu akan menjadi desa yang demokratis, desa yang menjadi contoh desa yang lain. Nah, sehingga harapan kami nanti seluruh Boyolali ini kesadaran dari masyarakat untuk pelanggaran ini akan terkikis sehingga akan menjadi lebih dipercaya oleh masyarakat. Nah ini dan juga kita di luar itu kita membuat sosialisasi karena kita di era digital kita juga membentuk yang namanya ILM, iklan layanan masyarakat. Misalnya si Mbah Bro, nah ini kita ikon kita Mbah Bro ini membuat sebuah ILM Sambang Sedulur. Nah, terus juga kita bikin film-film pendek. Sosialisasinya seperti itu ya Pak ya? Kita pakai film pendek di YouTube kita, Mbak. Nanti bisa dibuka di YouTube kami. Tribuners maupun sahabat Bawaslu semua. Ini bisa.
melihat di YouTube kami, ya ini kebetulan kita membuat film pendek tentang penyelesaian sengketa proses. Oke, nah, ya, ini sudah itu. kita terbitkan juga. Ini mungkin nanti tanggal 1 atau 31 ini nanti kita akan launching film pendek kita yang kita beri judul Endo. Nah, ini adalah sebuah proses bagaimana seorang masyarakat ini menemukan sebuah pelanggaran, akan tetapi tidak memiliki keberanian untuk melapor, tidak berani tampil. Oh iya, saya sebagai pelapor. Nah, bagaimana Bawaslu mensikapi itulah? Ini ada dalam film kita. Di film itu ya Pak ya. Ya, tanggal berapa Pak nanti Pak? 1. Insya Allah tanggal 1 Agustus kita launching. Ya, dan ini kebetulan kita ada bintang tamu juga, Sekretaris Parvi Jateng yang ikut main tanpa dibayar. Wow, luar biasa ini. Jadi di sela-sela kita pengawasan DPB ya, DPTB ini dari ya. Ini karena DPTB ini KPU tiap bulan ini kan melakukan ini apa? Pemerintah berkelanjutan. Ini dari Bawaslu selalu mengikuti. Kita memberikan sebuah masukan, kita memberikan sebuah apa ya istilah temuan lah. Ini ada ini ya. Ini kita diskusikan dengan KPU. Kenapa? Karena satu suara itu adalah suara rakyat yang harus kita pertahankan. Nah, itu gitu, dia. Mbak. Pentingnya itu ya Pak ya. Iya, betul. Wah, luar biasa sekali ini Tribuners. Berarti tadi dari jawaban Pak Taryo ini memang kalau KPU tanggal 14 sudah mulai, Bawaslu juga sudah bergerak juga ya Pak ya. Bahkan sudah melakukan tadi lebih ke sosialisasi kepada masyarakat ya Pak ya. Seperti apa sih kalau misalkan kita sebagai masyarakat misalkan ada penyalahgunaan terkait money politik tadi ya Pak ya. Dan lain sebagainya itu komplit dan serunya itu dibikin film ya Pak ya? Betul. Dibuat film ya tadi ya? Oke, dan nanti yang mendatang juga tanggal 1 Agustus juga ada lagi ya Pak ya film lainnya, launching film lainnya. Oke, pastinya terkait dengan sosialisasi seperti apa sih pemilu ini gitu ya Pak. Wah ini menarik sekali karena kalau dibuat difilmkan itu kan kadang penyampaian pesannya lebih nyampe ya Pak ya kepada masyarakat ya Pak. Betul, harapannya seperti itu Tribuners. Oke, nah mungkin untuk strategi pengawasan sendiri nih Pak, untuk di tahun 2024 sendiri, mungkin dari Bawaslu seperti apa Bapak? Ya, terima kasih. J. Ya, kalau strategi-strategi ini memang mungkin tidak jauh juga. Kalau KPU dengan strategi untuk mendatangi tokoh-tokoh agar nanti ikut berpartisipasi. Bawaslu juga seperti itu. Bahkan Bawaslu hari ini kita merapat itu adalah untuk memberikan masukan per Bawaslu tentang hubungan antar lembaga. Nah, ini salah satunya adalah untuk kita menciptakan atau strategi kita untuk pengawasannya. Karena tidak mungkin Bawaslu yang hanya 5 orang mengawasi 22 kecamatan di Boyolali ini dengan 800.000 sekian pemilih. Nah, ini sehingga Bawaslu tidak bisa bekerja sama. Tidak bisa kerja sendiri. Sehingga harus bersama dengan stakeholder yang lain. Misalnya kita hari ini juga sudah kerjasama dengan Universitas Boyolali. Kerjasama dengan ormas-ormas. Ada Ansor, ada Forabi, ada Pemuda Pancasila, dengan yang lain. Ini kita kerjasama. Juga kita adakan namanya sekolah kader pengawas partisipatif. Nah, sekolah SKPP lah. Ini pemula-pemula kita adakan sekolah sehingga bagaimana kita mengajak masyarakat. Ayo masyarakat, kita awasi pemilu ini. Nah, sehingga walaupun mungkin pengawas partisipatif, pemantau pemilu tidak memiliki kewenangan seperti Bawaslu, tetapi setidaknya mereka ini bisa memberikan informasi awal kepada Bawaslu. Betul itu Pak, setuju. Sehingga Bawaslu bisa melakukan penanganan pelanggaran, penindakannya ya Pak ya. Tapi alhamdulillah ya di Bawaslu ini, di Boyolali ini tren penurunan penanganan pelanggaran itu sudah menurun. Ya ini saya contoh saja ya Mbak ya. Tahun 2015 ini ada sekitar 90 pelanggaran. Ya. Ada 90 pelanggaran. Di tahun 2017 ini telah turun tinggal 60 sekian pelanggaran. Tahun 2018 ini hanya 16 pelanggaran. Yang kita di Gakumdu ya. Tahun 2020 ini hanya ada 14 dan hanya ada 4 yang berpotensi
pelanggaran pidana pemilu. Sehingga tren penurunan pelanggaran ini semoga semoga ini karena memang masifnya kita melakukan sosialisasi. Dan masyarakat di Boyolali ini juga sudah sadar hukum, sadar tentang pemilu ini, demokrasi ini. Demokrasinya ya, semoga Pak. Gitu Mbak. Harapan kita. Harapannya seperti itu ya Pak ya. Tapi melihat track recordnya sendiri dari tadi 2015 ya Pak ya, 90 pelanggaran sampai akhirnya semakin kesini semakin menurun ya Pak ya. Menurun, betul. Oke, jadi ini juga menjadi salah satu bukti kalau masyarakat juga melek pemilu dan melek politik juga ya Pak ya. Betul. Jadi ketika memang ada pelanggaran, kalau dari Bawaslu dan KPU pasti harapannya ada nih yang kasih informasi dulu ya Pak ya, informasi awalnya seperti apa. Betul. Oke, sehingga harapannya tadi juga untuk pengawasan pemilu ini bisa terjadi semua ya Pak ya. Sehingga kalau pemilu itu pelanggarannya minim, itu juga harapan kami kepercayaan kepada masyarakat pada demokrasi itu juga naik. Betul, meningkat. Sehingga martabat pemilu juga naik juga ya Pak, lebih baik juga pastinya ya. Oke, nah ini perlu peran serta dari masyarakat ya Bapak ya. Jadi seumpama ini memang sudah dimulai tahapannya dari 20 bulan sebelum pemilu, kemudian dari masyarakat sendiri mungkin menemukan suatu kejadian misalnya seperti pelanggaran atau seperti apa, itu wajib untuk dilaporkan ya Pak ya. Seperti itu, karena itu juga membantu kinerja dari Bawaslu juga dalam mengawasi jalannya pemilu. Ini memang perlu sinergitas semuanya ya Pak ya. Dari KPU juga sama-sama dan Bawaslu dan juga masyarakat semua elemen seperti itu Tribuners. Baik, terima kasih banyak Pak Taryono untuk jawabannya. Kemudian kita beralih kembali nih Tribuners kepada Pak Ali. Nah Pak Ali mungkin untuk berkaca dari sebelumnya Bapak tadi kita juga sudah singgung sempat membahas terkait dengan pemilih. Mungkin untuk berapa persen Pak kira-kira tingkat partisipasi pemilih di pemilu sebelumnya nih Pak? Alhamdulillah untuk di Kabupaten Boyolali untuk pemilihan tahun 2020 kemarin sudah di angka 78,85%. Wah, cukup tinggi ya Pak ya? Cukup tinggi, artinya kan sudah di atas target nasional. 77% seperti itu. Dan ini memang selain dari kerja kita juga kerja dari pemilih maupun dari masyarakat, elemen masyarakat yang kita rekrut untuk menyampaikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat. Dan itu kita lakukan. Yang kedua adalah tadi ini kan pemilihan tahun 2020 itu kan pemilihan di masa pandemi. Iya betul Pak. Maka kemudian inovasi-inovasi yang tadi disampaikan Mas Taryono terkait dengan pembuatan misalnya podcast, kemudian melalui media daring, kemudian melalui Facebook maupun medsos yang lain, itu juga kita tingkatkan. Dan alhamdulillah juga tingkat partisipannya cukup tinggi seperti itu. Jadi partisipasi dari masyarakat dalam memilih juga tinggi tadi ya Pak ya. Dan yang disampaikan Pak Taryono sendiri juga tadi untuk mungkin pelaporan atau tingkat masyarakat dalam mengawasi pemilu juga tinggi juga ya Pak, sama-sama ya. Luar biasa ini Kabupaten Boyolali Pak masyarakatnya. Jadi mereka juga sama-sama menggunakan hak pilihnya, tapi juga selama pelaksanaan pemilu ataupun bahkan sebelumnya juga turut mengawasi ya Pak ya. Nah ini juga yang diharapkan untuk pemilu 2024 mendatang, keaktifan masyarakat juga diharapkan seperti itu Pak ya. Oke, nah apakah untuk pemilu mendatang ada ini Pak terkait dengan perubahan dapil di daerah dibandingkan dengan pemilu sebelumnya? Ya memang potensi perubahan dapil ini dimungkinkan karena waktu pemilu tahun 2019 kami hanya menggunakan 19 kecamatan. Sekarang di Pemekaran ada 22 kecamatan. Di sisi lain memang tingkat pertumbuhan penduduk juga cukup tinggi. Berdasarkan koordinasi kami dengan Dukcapil sudah di atas 1 juta. Artinya kan memang ada potensi untuk perubahan daerah pemilihan karena memang yang selama ini ada 5 daerah pemilihan dan hasil koordinasi kami dengan Dukcapil memang sudah di atas 1 juta dan ada 1 daerah pemilihan yang memang sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dipertahankan. Akhirnya kemudian akan dilakukan perubahan-perubahan dalam pemilihan. Selain juga ada penambahan dari 45 kursi menjadi 50 kursi seperti itu. Itu untuk dapilnya sendiri ya Pak ya. Wah, seperti itu Tribuners. Kemudian kalau terkait dengan pemilihnya sendiri nih Bapak, mungkin di pemilu selanjutnya ini kan juga ada pertambahan tahun juga pastinya untuk pemilih pemula juga bertambah ya Pak. Mungkin prediksi dari Bapak sendiri seperti apa Pak untuk peningkatan jumlah pemilih ini di pemilu mendatang? Ya, insya Allah hasil kerja bersama ini bukan hanya kerja KPU ya, baik itu dari peserta, partai politik maupun elemen masyarakat maupun pihak-pihak yang lain. Kami akan sangat yakin bahwa
minimal sama dengan pemilihan tahun 2020 kemarin. Oke. Ini kan 89,85% seperti itu. Meskipun memang ada sedikit perbedaan karena kemarin itu adalah pemilihan bupati dan ini adalah pemilu seperti itu. Kalau di pemilu kemarin kan tahun 2019 kan di atas 78%. 78 ya betul Pak ya. Untuk di Boyolali, dan ini memang menjadi tekad kami untuk semakin meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menemukan hak pilihnya. Karena 5 tahun mendatang itu menjadi sangat penting bagi kemajuan Boyolali maupun Indonesia sendiri. Oke, jangan sampai nyesel nggak pakai hak pilihnya ya Pak ya. Oke. Dan ini menggunakan hak pilihnya juga harus yang memang calonnya ini yang mereka sesuai ya Pak ya, sesuai hati nurani gitu. Supaya jangan sampai ada mungkin penyesalan beberapa tahun milih gitu ya Pak ya, dan sebagainya itu jangan sampai, atau apalagi penyesalan nggak pakai hak pilihnya suaranya ya Pak ya. Jadi tagline kita itu pemilih cerdas, demokrasi berkualitas. Betul. Nanti kami berusaha untuk meningkatkan demokrasi yang ada di Boyolali ini dengan berbagai catatan atau daftar-daftar masalah yang memang perlu kita perbaiki, ya kami terbuka. Ya, betul, baik dari sisi penyelenggaraan kami, dari sisi regulasi. Kalau regulasi kan memang menjadi ranah Jakarta, ya. Tapi dari sisi peran serta masyarakat, koordinasi komunikasi kami dengan elemen-elemen masyarakat, insya Allah itu bisa ditingkatkan kembali. Nah, harapannya seperti itu ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk jawabannya Pak Ali. Nah, ini kita beralih lagi nih Tribuners untuk Pak Taryono. Nah, ini Bapak mungkin boleh diceritakan Pak seperti apa untuk perekrutan calon pengawas sendiri untuk di tingkat desa ataupun kecamatan, tadi mungkin sudah sempat disinggung juga, seperti apa Pak? Iya. Terima kasih sudah Mbak. Dimulai sih. Ya, karena undang-undang itu mengatur sebenarnya. Undang-undang 7 itu mengatur bahwasanya pengawas ad hoc, yaitu Panwascam, betul. dan pengawas desa ini dibentuk 1 bulan sebelum tahapan sebenarnya. Tetapi karena kita melihat kondisi Indonesia dan kondisi yang kita habis pandemi seperti ini, nah ini kita sampai sekarang memang belum ada perekrutan pengawas ad hoc. Ya, setidaknya nanti kita akan bentuk nanti minimal itu sebelum KPU ini Pak Ali membentuk PPK. Ya, nah ini kita akan bentuk pengawas kecamatan. Nah, pengawas kecamatan juga kita nanti akan membentuk pengawas kecamatan di 22 kecamatan. Nah, sebanyak 3 orang satu kecamatannya. Nah, kan gitu. Juga nanti kita juga harus membentuk sekretariat, ya. Kebetulan kita butuh kasek dan bendahara, ya. Atau terus kita juga ada 2 staf kontrak, ya, ini 3 orang staf kontrak nanti untuk kita membantu pengawasan di kecamatan masing-masing. Jadi di 22 kecamatan juga nanti di desa. Tiap desanya hanya ada 1 ya. Ini yang menjadi kita kadang-kadang pengawas desa itu hanya ada 1, padahal desa kita ada yang luas. Seperti desa kelurahan Seswadipuran misalnya, itu dari ujung barat sampai ujung paling timur kota Boyolali. Nah kan ini. Nah, ini kan juga kadang-kadang memang menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pengawas desa, pengawas kelurahan. Bagaimana bisa mengorganisir pengawasan yang begitu luasnya. Nah, ini memang kita kita membuat sebuah formulasi bagaimana nanti pengawas desa itu bisa bekerja dengan lebih efektif. Nah ini kita mungkin ya insya Allah lah nanti kita koordinasi dengan KPU sampai kapan KPU nanti akan membentuk PPK sehingga kita juga akan akan membentuk Panwascam. Panwascam baru nanti membentuk pengawas desa. Kan seperti itu. Ini karena memang ada perbedaan sebenarnya dengan di KPU. Kalau di KPU itu KPPS ya, PPS itu langsung dari KPU SK-nya ya. Nah, kalau di kami di Bawaslu itu pengawas desa itu SK-nya dari Panwascam. Nah, ini memang ada perbedaan. Ada perbedaan tadi ya Pak ya. Ini ya nanti yang kita akan formasinya lebih bagus lagi karena itu juga terkait juga dengan penganggaran juga, kan gitu. Seperti itu. Berarti untuk tingkat pengawas sendiri masih mendatang ya Pak ya? Iya, ini masih skema kita di bulan Oktober. PPK-nya kemudian yang PPS-nya di bulan November. Ya, berarti kita nanti
Setelah itu ya Pak? September kita sudah mulai Sebelum itu, tahapan. Pak. Oh sebelum Sebelum sebelumnya. PPK terbentuk kita harus Sudah terbentuk ini dulu. ya? Oke. Iya gitu. Oke, baik. Tapi masih mendatang untuk beberapa bulan mendatang ya Pak ya? Iya, ya, hanya kita sudah persiapkan ini dari Koordip SDM ini sudah mulai melakukan penataan, persiapan untuk penerimaan tersebut karena nanti itu penerimaan sendiri kan kita harus maksimal ya minimal itu kan 2 kali lipat yang dibutuhkan. Sedangkan kadang-kadang ada kecamatan yang minim pendaftar misalnya. Misalnya di salah satu kecamatan itu dari dulu pendaftarnya cuma 3 orang itu terus, tapi nggak ada lagi. Nggak ada gantinya ya Pak? Ya, nggak ada gantinya. Dan itu pun kadang-kadang kualitasnya juga kurang mumpuni sehingga harus kita carikan atau sosialisasi lebih lagi ya masif Pak ya? lagi ke desa-desa agar orang mau, ayo kita bekerjasama, ayo kita menjadi pengawas pemilu. Harapannya ada regenerasi tadi ya Pak iya, ya, jangan kan yang itu aja ya Pak ya. Iya gitu. Oke, ini pastinya sesuai harapannya dari KPU dan Bawaslu juga. Ini perlu sinergi dari masyarakat juga ya Pak ya. Ya harus itu, karena kita tidak bisa berjalan sendirian, kita tidak bisa bekerja sendiri. Ya sehingga kita harus memang merelakan diri kita untuk bisa menerima masukan dari pihak lain. Juga kita harus mau meminta kerjasama dengan pihak lain. Nah, itu dia salah satunya menjadi pengawas pemilu tadi ya Pak ya. Iya, pengawas pemilu itu partisipatif. Ya, partisipatif. Gitu. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin kalau berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, seperti apa sih Pak kinerja untuk pengawas di desa ini? Ya, jadi gini. Karena pengawas desa itu sebenarnya memiliki kewenangan yang ada kewenangan yang tidak dimiliki oleh pengawas kecamatan dan pengawas kabupaten. Oke. Karena pengawas desa, pengawas TPS itu justru bisa merekomendasikan adanya pemilu ulang misalnya. Ini kita kan harus benar-benar yang dan di wilayah sudah terjadi Pak Ali ya. Sudah ada 2 TPS yang kita lakukan pemungutan suara ulang. Nah, ini peran serta dari pengawas TPS maupun pengawas desa yang benar-benar harus mumpuni dan memiliki keberanian. Karena kebetulan pengawas desa itu hanya 1. Ya, betul seperti yang tadi. Sedangkan tim ses partai politik di desa itu banyak. KPPS banyak minimal 7. Minimal 7. Nah, ini kan kadang-kadang minder. Nah, ini yang harus kita tingkatkan kemampuan dia, kepercayaan diri dia agar bisa menjadi pengawas itu yang benar-benar militan, pengawas yang memiliki ilmu, kalau orang ilmu intelijen mungkin ya. Jadi, ini ada potensi pelanggaran, sehingga bagaimana saya harus mengatasi tidak terjadi pelanggaran. Nah itu yang utama, jangan kita indek jangan untuk biar terjadi pelanggaran baru kita tangkap. Jangan. Betul Pak. Pengawas harus kalau bisa mencegah dulu ya Pak ya, belum terjadi. Pengawas harus seperti itu. Ini ada potensi ini nanti akan menjadi pelanggaran. Nah, kita harus berani dulu menggagalkan pelanggaran ini. Nah, ini yang harus kita terapkan untuk teman-teman di bawah. Teman-teman di bawah ya. Jangan sampai sudah terjadi dulu ya Pak ya, malah harusnya mencegah. Itu ya kalau sudah ada sepertinya kerawanan-kerawanan ini ya. Iya, kan gitu. Makanya kita punya slogan, awasi, cegah, tangani pelanggaran. Kan gitu. Luar biasa ini. Jadi memang perannya tadi ya itu selain kalian nanti di pemilunya sendiri juga menggunakan hak pilihnya, sebelum pemilunya diselenggarakan pun juga tetap aktif dan mengikuti ya Pak ya. Kalau ada pelanggaran tetap laporkan Tribuners seperti itu. Itu harapannya juga partai politik ini juga pesta demokrasi inilah istilahnya bisa berjalan dengan baik di tahun 2024 ya Pak ya. Seperti itu. Oke. Nah mungkin berdasarkan pemilu sebelumnya Bapak, ini apakah ada saran-saran atau masukan dari masyarakat untuk pemilu selanjutnya yang mungkin ditampung oleh Bawaslu sendiri? Oh iya. Jadi ada. Sewaktu kita ada roadshow ke Ormas kita bersama KPU dulu itu ada masukan dari Ormas tersebut. Kita sebagai pengawas, sebagai penyelenggara itu harus melakukan tindakan atau melakukan pengawasan yang lebih konkret. Ada masukan, ini ada ASN yang seperti ini harus seperti apa, kalau tidak lanjuti seperti apa. Kadang-kadang kan masyarakat taunya kan nggak tahu dalamnya. Karena penanganan pelanggaran kan ini salah satu yang dikecualikan, tidak boleh kita ekspos kan, karena makanya misalnya ASN. Nah, ASN itu melakukan sebuah
pelanggaran akan kita lakukan sebuah di Perbawaslu kita itu kan mengatur segera limpahkan atau kita lanjutkan ke KASN misalnya. Ya, karena kita ini proses kita KASN dan alhamdulillah di Boyolali ini sudah ada beberapa KASN yang sudah kita rekomendasikan kepada KASN dan dilakukan punishment oleh kabupaten atau oleh Pemda. Karena memang yang memiliki kewenangan untuk melakukan punishment kan di Pemda sendiri. Nah, berdasarkan rekomendasi dari KASN. Nah, ini ada beberapa. Tahun kemarin, tahun 2020 ini ada 4 ASN yang akhirnya oleh Bapak Bupati dilakukan tindakan yaitu penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Misalnya, ini ada 4 orang. Tahun kemarinnya juga ada beberapa lah. Inilah kita yang untuk bisa lebihan lagi itu. Oke, semoga harapannya yang ke depan lebih lancar lagi ya Pak ya, tidak ada kendala-kendala seperti itu. Ya, kita sudah lakukan ini juga sebenarnya. Kita sudah lakukan misalnya ada deklarasi. Nah, deklarasi betul. ASN tidak boleh mendatangi deklarasi. Nah, kita lihat, oh ya ini kan ASN mau datang. Ya udah kita samperin aja. Mau datang ke deklarasi Pak. Iya Mas, gini kita kan ASN ya, saya mencari pemimpin. Pak, mendingan Bapak lihat dari pulang saja atau Bapak nanti pas visi misinya apa dipelajari. Nggak usah datang ke sini. Nggak usah aktif datang. Nah, karena di deklarasi kan nggak diperbolehkan. Betul, ada surat edaran kalau nggak salah ya Pak Ali ya. Surat edaran dari Minpan RB ya kalau nggak salah. Kita tidak boleh mendatangi deklarasi lah. Karena sudah kita peringatan, oh iya Pak kalau bisa pulang. Tapi ada juga ASN yang tetap datang. Ya, dia, oh iya Pak saya pulang. Ternyata melipir. Dia dari belakang langsung masuk duduk sendiri ya. Waduh lah ini dia Pak. Dan kita banyak, ada wartawan, ada masyarakat, difoto, jerat-jerat masuk ke Bawaslu. Nah itu ya. Betul. Nah, ya akhirnya Bawaslu harus ditindaklanjuti, harus kita proses. Walaupun itu tetangga kita sendiri kan gitu. Nah, ini ya mau nggak mau tetap ini ya, profesional ya Pak ya. Iya harus profesional lah, inilah yang harus kita lakukan jadi Bawaslu. Nah, oke, seperti itu Tribuners ternyata ya ceritanya ya. Oke, nah mungkin ini tadi dari sisi Pak Taryono sendiri. Kemudian kalau dari Pak Ali sendiri Pak, ini masih bersangkutan juga terkait dengan pelaksanaan pemilu sebelumnya. Mungkin tantangan apa Pak yang ditemukan dari KPU sendiri Pak? Jadi dari pemilu 2019 itu kan melakukan pencoblosan pemilihan 5 surat suara ya. Memang kepadatan. Kalau pencoblosan insya Allah semuanya aman. Aman ya. Tapi dari proses penghitungan suara, kemudian merekap dalam formulir itu yang membuat agak sedikit kecapean dengan kami di bawah. Dari pengalaman yang 2019 itu karena harus membuat rangkap ya, rangkap untuk diberikan kepada saksi, kepada Bawaslu atau pengawas TPS dan atau pemantau atau yang lain itu kan menjadi pekerjaan yang berlipat-lipat seperti itu. Maka kemudian memang ini menjadi salah satu tantangan kami ketika nanti perebutan anggota KPPS maupun PPS di tingkat desa seperti itu. Nah, apalagi honornya yang kemarin itu hanya untuk TPS itu, ketua TPS itu hanya 550. Tapi alhamdulillah ini hasil informasi yang sampai kami, insya Allah nanti akan ditingkatkan minimal di atas UMR lah seperti itulah. Artinya kan dengan honor yang cukup itu bisa memudahkan kami dalam merebut anggota-anggotanya PPS ya Pak ya. Itu yang kedua adalah kalau terkait dengan sosialisasi, insya Allah akan kita lakukan secara bersama-sama. Tapi memang tantangan kami itu salah satunya adalah ketika kami harus memitigasi pemilih-pemilih yang ada di lereng Merapi. Iya betul Karena Pak. di lereng Merapi itu ada 3 desa, Telogolele, Jerakah, dan Kelakah yang ada beberapa duku atau TPS itu jaraknya hanya 3 kilo dari puncak. Dan ketika waktu pengalaman kemarin, waktu pemilu tahun 2000 pemilihan ya tahun 2020 kemarin kan juga fluktuatif Merapi cukup tinggi, maka memang ada beberapa TPS yang memang harus direlokasi di tempat penampungan seperti itu. Maka terkait dengan ini menjadi salah satu tantangan tersendiri karena memang ini siklus alam yang tidak bisa dihindari.
maka koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah, Kabupaten Boyolali maupun pemerintah daerah di Magelang, karena di Teluk Golere Ziraka Kelaikan itu kan ada di sisi barat Merapi. Artinya kan ketika terjadi erupsi Merapi, ya mau nggak mau kan harus menyelapkan diri ke barat. Iya, dan betul. makanya itu terkadang itu alhamdulillah sudah mulai dilakukan pemetaan oleh pemerintah daerah, dan kita akan selalu berkoordinasi misalnya dengan bahasa sister village ya, sister village untuk tempat pengungsian sementara bagi masyarakat, dan itu insya Allah pada saatnya misalnya itu terjadi kami akan merapat di situ. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan misalnya kalau Merapi seperti itu. Ini ada dapil untuk DPRD provinsi. Yang pemilu tahun 2014 itu dapilnya ikut Solo Raya. Misalnya Boyolali ikut Solo, Sukoharjo, Klaten. Tapi sekarang ini minimal pemilu tahun 2019 dan 2024 karena sudah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 itu adalah masuk ke Magelang. Jadi Magelang dan Kota Magelang dan Boyolali itu menjadi dapil 8 untuk DPRD provinsi. Dan ini menjadi salah satu tantangan tersendiri ketika nanti misalnya tadi selain Merapi juga terkait dengan pergerakan logistiknya yang harus ditata seperti itu. Ini menjadi tantangan sendiri, dan tadi kuncinya koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder maupun dengan rekan Bawaslu, misalnya untuk merelokasi pemilih maupun pengiriman logistik itu bisa dilakukan dengan baik dan benar seperti itu. Ini tantangannya berarti lebih ke wilayahnya tadi ya Pak, juga ada wilayah. Ini juga ada kaitannya dengan logistik, mungkin surat suara dan sebagainya ya Pak ya, peralatan pemilu dan sebagainya gitu. Jadi ini memang perlu adanya tetap tadi ya Pak koordinasi ataupun sinergitas seperti itu. Karena kerja pemilu itu kan bukan kerja KPU dan Bawaslu saja, tapi kerja bersama. Ini adalah kerja bersama. Kalau penyelenggaranya memang KPU, Bawaslu dan DKPP, tapi di situ ada peran pemerintah, peran TNI Polri, maupun peran dari elemen-elemen masyarakat. Yang lebih penting adalah peran dari peserta pemilu maupun pemilih sendiri yang memang harus menciptakan kondisi yang kondusif sehingga pelaksanaan itu bisa dilakukan dengan baik. Dan alhamdulillah sejauh ini untuk pelaksanaan di tingkat Kabupaten Boyolali bisa berjalan dengan baik. Harapannya juga ke depan semakin baik lagi pastinya ya Pak ya. Nah mungkin ini terkait dengan anggaran sendiri Bapak. Mungkin boleh diceritakan Pak ke Tribuners prosesnya seperti apa mungkin saat ini terkait dengan persiapan anggaran untuk di pemilu 2024 ini Pak. Jadi kalau anggaran pemilu 2024 memang untuk kabupaten kota diminta misalnya tadi asumsi pemilih untuk tahun 2024 sekitar berapa? Kalau di kami kan ada peningkatan sekitar 56.000 sekian pemilih. Betul pemilihnya tadi ya Pak. Meskipun dan itu sudah kami kirimkan semuanya ke Jakarta karena terkait dengan anggaran pemilu adalah ranahnya KPU RI. Ini masih dalam proses koordinasi komunikasi dengan Komisi 2 maupun pemerintah. Tapi di sisi lain, ini kan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 kan beririsan dengan Pilkada tahun 2024 yang terjadi di bulan November tahun 2024. Irisannya itu kan nanti itu tadi terkait dengan pembiayaan, insya Allah kami sudah berkoordinasi dengan KPU provinsi dan kami juga sudah melakukan penyusunan RAP-nya berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Dan ini masih dalam proses tahapan-tahapan bicara seperti itu. Dan ya nanti kan ada sharing, kan ada pemilihan gubernur, pemilihan bupati di tingkat kabupaten kota bersamaan. Sawat terkait dengan anggaran akan ada sharing antara KPU provinsi dengan KPU kabupaten kota. Seperti itu. Jadi memang tadi masih dikomunikasikan juga ya Pak terkait ini ya. Seperti itu Tribuners penjelasan langsung dari Pak Ali ini tadi. Terima kasih banyak Pak Ali untuk penjelasannya. Nah ini kita berganti-ganti ya Tribuners supaya ngobrolnya juga lebih santai seperti itu ya. Nah kali ini kita kembali lagi ke Pak Taryono. Nah mungkin Bapak ini tadi sudah sempat disinggung juga Pak terkait dengan kerawanan pemilu dan sebagainya. Nah ini mungkin kalau terkait dengan perkiraan atau mungkin prediksi Bapak ini potensi kerawanan sendiri untuk pemilu di daerah Kabupaten Boyolali ini seperti apa Bapak? Oke, terima kasih Mbak. Jadi gini, kalau kerawanan dalam pemilu, ini memang kalau di polisi juga melakukan pemetaan. Nah, hanya bedanya kalau di polisi itulah pemetaan rawan konflik. Iya betul. Nah, kalau di Bawaslu itu adalah
kita memetakan rawan pelanggaran Ya. pemilu ya. Ini dari PHL sendiri, yaitu Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Ini menyusun sebuah sebuah pemetaan ya, pemetaan pelanggaran. Sebagai misal ya, ini yang terjadi di Boyolali misalnya ya, kita semoga tidak terjadi dan kita hanya memetakan ya. Ini di daerah pelanggaran ini adalah adanya perbatasan. Nah, betul ya. Daerah perbatasan ini sering terjadi pelanggaran. Ada orang yang dari kabupaten lain datang ke sini ikut mobilisasi. Ini kadang-kadang menjadi sebuah pemetaan. Oke. Nah, ini kalau pemetaan, terus kedua ada mobilisasi dari ASN. Nah, ini juga kita petakan. Nah, sehingga kita bisa melakukan sebuah pencegahan. Juga dengan naiknya kursi di dewan nanti. Ya. Nah, ini juga menjadi sebuah pengawasan kami. Ya. Kenapa? Karena persaingan orang untuk duduk juga akan ketat. Pengalaman seperti kemarin saja, antar dewan dalam satu partai, ya, antar caleg dengan satu partai, ini pun berkonflik. Bahkan sampai kita lakukan sengketa proses di Bawaslu. Nah, itu sampai dua kali proses tahun kemarin. Nah, ini akhirnya bisa kita putus di Bawaslu. Nah, ini juga proses. Ini yang berkaitan dengan rawan antar peserta dan pemilih misalnya. Tapi kita juga memetakan adanya sebuah bencana. Karena bencana ini juga merupakan halangan mungkin ya. Nah, ini seperti di Merapi seperti yang dicontohkan oleh tadi, Pak Ali tadi. Betul. Merapi meletus, orang akhirnya ngungsinya di Kabupaten Magelang misalnya. Nah, padahal kita itu kita tidak memiliki yurisdiksi melakukan misalnya pelanggaran di sana, kita tidak bisa melakukan penanganan. Nah, ini juga kita harus bisa kerjasama dengan Bawaslu Provinsi, Koordinator Polisi, kerjasama dengan Bawaslu Magelang misalnya. Juga ada kadang-kadang terjadi kita ini melakukan pertemuan-pertemuan kampanye terselubung itu tidak di Boyolali, tapi masuk ke wilayah kabupaten lain. Nah, ini juga menjadi konsen kami agar nanti tidak terjadi. Nah, sehingga bagaimana kita bisa memetakan satu persatu. Ya, ini menjadi menjadi sebuah map kita lah kan gitu. Dan nanti kita akan memang di Bawaslu pasti mengadakan itu. Nanti kita akan bicarakan kita rakorkan di Bawaslu Provinsi. Boyolali ini lah, ini nanti bisa. Dan ini ada skornya. Biasanya skor. Boyolali skor kerawanan masuki skor yang rawan atau sedang atau tinggi lah, itu nanti ada klasifikasi tadi ya Pak ya. klasifikasi. Ya, semoga di Boyolali nanti klasifikasinya itu yang rendah. Amin, sehingga amin ya Pak ya. Kita juga masyarakat juga akan lebih tenang dalam membantu Bawaslu mengawasi. Bawaslu sendiri juga akan lebih enjoy kita pengawasan ke sana kemari kan gitu. Karena kita kan luas. Ya betul Pak. Bahkan ada satu desa kita yang di luar wilayah Boyolali tapi masuk wilayah Boyolali. Misalnya di Juwangi di Sangkleses. Ini kita harus melewati Gerobokan kalau mau ke sana kan gitu. Nah, ini kan juga menjadi tantangan tersendiri. Tantangan tersendiri bahkan ya Pak. Kita melakukan pengawasan verifikasi. Seperti tahun kemarin kita melakukan verifikasi di daerah Kemusu. Harus naik perahu sama naik perahu ke daerah itu kan gitu. Nah, ini kebetulan kita juga ke daerah Merbabu, mobil saya sampai terperosok ke selokan itu. Ini akhirnya kita harus pakai derek ya. Ini kan ini menjadi konsen kami. Kami petakan kerawanan pelanggaran seperti itu. Di perjuangannya ceritanya luar biasa ya Pak ya, KPU dan Bawaslu ini asik ya Pak ya. Malah membuat ada momen ya Pak, betul tersendiri ya Pak ya. Kita kebetulan pengawasan verifikasi dengan KPU, kita dampingi KPU sampai ke desa paling tinggi di Merbabu itu ya kan, sehingga
jarak hanya 2 kilo dari puncak itu desa paling tinggi situ. Itu. Wow. Kalau mungkin longsor kita udah kena adlek lah. Itu bisa gitu. Tapi semoga aman-aman aja ya Pak ya, gini ya. Karena memang untuk di Kabupaten Boyolali sendiri pemetaan wilayahnya tersebar ya Pak ya, wilayah-wilayahnya ya. Dan itu menjadi tantangan tersendiri juga. Sendiri, perbatasan-perbatasan di pegunungan. Betul. Kalau di barat kita ada pegunungan, di utara kita ini hutan-hutan. Nah, betul ya. Ini menjadi tantangan tersendiri ya, kemana politiknya tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Nah, akhirnya kita akan menjadi harus kita petakan serapi mungkin. Gitu. Supaya harapannya tadi minim konflik ya Pak ya, seperti itu. Nah ini bukan konflik. Betul. Kalau konflik ini pelanggaran. Ya betul, pelanggaran. Oke, di wilayah masing-masingnya. Nah ini apakah kalau untuk ASN atau PNS ini masih menjadi salah satu hal yang dikhawatirkan juga Pak untuk pemilu ini? Jadi gini, untuk pelanggaran undang-undang lain ya, ASN ini kita masih ada undang-undang lain karena tidak diatur di undang-undang pemilu, tapi diatur di dalam undang-undang ASN. Jadi walaupun mungkin sudah ada tren penurunan, tapi Bawaslu tidak boleh lalai tentang itu. Bawaslu tidak boleh meninggalkan pengawasan tentang itu. Itu akan menjadi konsen kami selamanya. Oke. Kami akan petakan, ASN seperti ini, sehingga kita selalu berkoordinasi. Kita selalu melakukan sosialisasi kepada ASN. Kita ini juga nanti akan memberikan sebuah MOU atau sebuah kesepakatan bersama dengan Pemda, Kesbangpol, terus Dinas Pendidikan. Nah ini karena disitulah yang sering terjadi. Ya, ini makanya kita selalu lakukan itu, koordinasi. Oke, berarti terkait dengan netralitas ASN atau PNS tadi tetap jadi nomor satu ini ya Pak ya, perhatian tersendiri ya. Tetap menjadi konsen kami. Oke, karena memang semua elemen itu harus bersikap netral ya Pak ya di pemilu ya Pak ya. Jadi gini Mbak, jadi di Bawaslu ini kita dalam pengawasan itu tidak ada satu yang kita unggulkan harus lebih tinggi. Tapi kita semua harus sama kita pengawasannya, levelnya sama. Baik itu ASN, baik itu peserta, bahkan dengan kita ngawasi KPU pun kita harus sama. Ya, levelnya sama ya Pak? Iya, jadi kalau nanti kita, kita terlalu fokus kepada ASN-nya, ternyata pelanggaran administrasinya kita lupakan. Nah ini yang harus tidak boleh kita tinggalkan. Jadi tetap kita harus semua harus dilakukan. Iya, harus dijaga dengan baik, dengan skala-skala prioritas jangan kita tentukan. Nah itu dia Tribuners. Jadi nggak ada perhatian khusus hanya kepada siapa, tapi semuanya sama ya Pak ya. Levelnya juga disamakan seperti itu ya Pak ya. Betul. Luar biasa sekali ini semangat kerjanya Bawaslu dan KPU nih Tribuners untuk persiapan pemilu mendatang ya Pak ya. Ini mungkin terkait dengan masukan ataupun dari Bawaslu sendiri tadi kan juga ada masukan-masukan dari masyarakat dan sebagainya. Bagaimana Pak cara mungkin dari Bawaslu ini melibatkan masyarakat untuk turut mengawasi pemilu sendiri? Betul. Ya, ajakan kita kepada masyarakat, satu, kita melakukan sekolah kader pengawas partisipatif tadi Mbak. Oke. Jadi kita melakukan sekolah tingkat pertama, tingkat menengah, tingkat nasional kita adakan. Ini di Boyolali kemarin ini ada sekitar terakhir ada 64 kader pengawas. Nah ini yang lulus dengan baik jadi kader pengawas pemilu, sehingga itulah nanti kita efektifkan ke desa-desa, ke wilayah mereka. Juga kita mengkampanyekan untuk pemantau pemilu lebih banyak lagi. Iya, sekarang mungkin baru dua lembaga yang datang ke kami. Ya harapan kami akan lebih banyak. Juga kita kerjasama dengan pihak desa tadi Mbak. Ya, kita desa pengawasan ya Pak ya. Desa pengawasan, desa anti money politik. Terus juga kita kerjasama dengan ormas-ormas yang ada, kerjasama dengan organ kepemudaan, sosialisasi dengan media sosial kami. Kami punya Twitter. Twitter Boyolali ada, Bawaslu Boyolali. Kita punya Facebook. Ya kan bapak-bapak ini yang sudah kan sukanya main Facebook ya Pak ya. Facebook. Orang mungkin memiliki intelektual tinggi mungkin itu dengan Twitternya. Terus masyarakat milenial dengan TikToknya. Kita siapkan TikToknya. Ada juga ya Pak ya? Ada, kita punya TikToknya. Ini Mas Indra ini yang selalu mengupdate-nya. Terus ada
orang yang suka YouTubean, Nah, betul. kita siapkan YouTube kita. Silahkan lihat di YouTube kami, sosialisasi kami. Ya, ini banyak, ini ada ILM kita yang ILM sudah ya. pernah menjadi terbaik di Jawa Tengah. Wih, luar Ya, biasa Mbah Bro, keren ini. belum Mbah Bro di tadi ya, coklat, Pak? ya, Mbah Bro belum coklat. Terus kita juga punya ILM tentang sambang sedulur. Sambang Ini sedulur. kita kebetulan kerjasama dengan tokoh-tokoh yang ada. Wow. Kita wawancara dengan tokoh-tokoh di Boyolali. Tokoh tidak harus tokoh itu yang menduduki jabatan. Ini kita bisa wawancara dengan tokoh petani yang sedang bertani, masyarakat yang kecil sedang berternak. Sebenarnya ini kita lakukan ini sehingga kita sosialisasinya lebih masuk. Itu juga kesenian. Terus dengan seni kita lakukan pentas seni misalnya. Karena masyarakat kalau kita misalnya tahun kemarin itu sebelum pandemi kita ngundang 7 atau 9 kelompok reog. Nah, kita adakan reog bersama festival reog Boyolali. Nah, dengan masyarakat yang datang, ya, setelah itulah kita sampaikan pesan-pesan itu kepada masyarakat di saat itu. Alhamdulillah itu efektif sekali sehingga antusias masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif ini juga sangat luar biasa luar biasa sekali ya Pak ya tadi ya. Ini yang harus kita tingkatkan. Pengawas partisipatif lah yang harus banyak. Betul gitu. ini. Oke, jadi tadi sosialisasinya sendiri juga berdasarkan ini ya Pak, masyarakatnya sendiri ya. Kalau mungkin yang bapak-bapak lewat sosial media, Facebook dan sebagainya. Yang anak mudanya TikTok tadi ya Pak ya. Iya betul. Oke, dengan ada masyarakat yang suka seni ya kita lewat seni. Nah, gitu. Ini kita sediakan semua di Boyolali. Bahkan kita punya program di Bawaslu Boyolali ini yang suka nongkrong, ngopi misalnya. Nah, ini kita nanti merencanakan ada kita kafe demokrasi. Kafe demokrasi. Iya, kita rencanakan kafe demokrasi. Nah, di situ kita ngopi bareng, ngobrol bareng sambil ngopi. Ya, kita siapkan nanti di Bawaslu. Ada pojok pengawasan. Pojok pengawasan ya, betul-betul Pak. Bisa berdiskusi lebih intens di pojok pengawasan. Juga kita juga di PPID ya, masyarakat bisa mengakses apapun yang ada di Boyolali. Nah, kalau butuh bertanya kurang jelas bisa datang ke kami belajar bersama. Juga yang masih suka baca-baca majalah bisa kita punya buletin Bawaslu. Nah, ini bisa dan bahkan kami membuka masyarakat bisa yang menulis artikel menyumbangkan pemikirannya masuk di buletin kami. Kami terbuka, silahkan. Nah, bahkan KPU pernah loh jadi narasumber kami juga. Nah, ini. Jadi juga kita webinar kita juga ya. Webinar, podcast ya. Jangan lupa, kita podcast sering tiap bulan gitu ya, 2 kali itu bisa podcast. Kita lakukan podcast kita punya ruang podcast tersendiri di Bawaslu. Juga kita obrolan, ngopi bareng, ngobrol. Seru tuh Pak. Kebetulan pernah ya. Pernah Ketua KPU ini jadi narasumbernya. Nah, ini pernah ya. Ini jadi semua elemen lah kita berikan ini medianya ya Pak ya. Gitu. Dengan berbagai caranya tadi masing-masing ya Pak ya. Betul. Yang penting ini penyampaiannya istilahnya pesannya dari Bawaslu dan juga KPU ini bisa tersampaikan ke masyarakat harapannya seperti itu ya Pak ya. Wah, luar biasa sekali ini Tribuners, upaya dari KPU dan juga Bawaslu sinergitasnya luar biasa Pak ini Pak. Oke, nah ini mungkin Tribuners sebelum menutup obrolan di Tribun Forum kali ini saya akan bertanya juga kepada Bapak Ali kembali, ini terkait dengan apa sih Pak mungkin ciri khas dari penyelenggaraan pemilu untuk di Kabupaten Boyolali sendiri? Jadi di Boyolali itu kan wilayahnya dari gunung sampai air. Iya, elemennya gunung apa? Iya, artinya kan memang di situ ada potensi Merapi, kemudian potensi longsor di Gunung Merbabu, potensi air pun ada di daerah tadi Juwangi, jadi kan ada Waduk Kedung Ombok ya sana. Iya, Kedung Ombok. Bahwa kita dari kantor ke Juwangi itu hampir 2,5 jam. Iya. Artinya kan memang kondisi geografis seperti ini perlu dikelola dengan baik, sehingga harapannya memang di setiap tahapan-tahapan itu baik sisi logistiknya tepat waktu, tempat jumlah, kemudian pelaksanaannya juga bisa berjalan dengan baik. Dan ini perlu tadi peran serta dari masyarakat.
kalau dari rekan Bawaslu tadi semua media digunakan, insya Allah juga di KPU seperti Ya, itu. KPU juga seperti itu. Bahwa KPU itu sudah melihat misalnya masalah segmen keagamaan yang mau dimasuk mana. Ya, Ada betul. teman-teman LSM, kemudian dari NU Muhammadiyah maupun Pemuda Pancasila. Kemudian juga kami menyasar di segmen perempuan, Ya. kemudian segmen disabilitas. Betul. Insya Allah kami di semua lini kami Semua bisa lini. termasuk juga di pemilih-pemilih pemula yang ini kan zaman milenial ya. betul, Ini kan Pak. dunia ada di tangan. Iya. Nah, maka kemudian informasi terkait dengan tahapan-tahapan atau kepemiluan atau bahasan telah mencerdaskan demokrasi yang dimulai ini ya kami berusaha untuk membungkus semuanya ada di tangan seperti itu. Dan itu baik dari sisi Instagramnya, YouTube-nya, maupun podcastnya, maupun medsos yang lain itu kita lakukan seperti itu. Itu yang saya kira tidak dijumpai di daerah lain karena memang lokasi geografisnya kami dari gunung sampai air. Sampai ke air tadi ya Pak ya. Ya, bahkan misalnya di Gedung Ombo itu kami harus melakukan sosialisasi. Naik perahu itu minimal 1 jam ke lokasi itu. Dan Iya. itu ini kita nikmati, bukan ini menjadi kendala, tapi tersendiri bukan menjadi ya, Pak, ya? tantangan untuk kita kelola dengan baik dan alhamdulillah sejauh ini bisa berjalan dengan baik. Itu akibat peran serta dari semua elemen yang memang ini kerja bersama, maka mari kita lakukan secara bersama-sama tanpa harus menghilangkan tupoksi maupun integritas dan netralitas kita. Itu yang kita tuh. Wah, luar biasa ini. Memang karena tadi juga lokasinya sendiri ya tadi ya Pak Iya, yang sudah betul. diceritakan ya dari Geografis. gunung ya geografisnya sendiri dari gunung sampai ke air ya Pak ya. Tapi ini malah menjadi cerita tersendiri ya Pak, cerita Iya, unik juga dari Bawaslu dan juga KPU di Kabupaten Boyolali ya Pak ya. Pengalamannya pasti luar biasa tadi. Ada yang mobilnya masuk ke selokan juga tadi. Iya, Pak. betul. Dan sebagainya gitu ya Pak ya. Tapi ini malah seru ya Pak demi masyarakat semua Iya. tetap dilakukan ya Pak ya. Luar biasa sekali ini. Oke, terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Ini kita nggak kerasa Tribuner sudah di penghujung ngobrol-ngobrol kali ini di Tribun Forum di Kabupaten Boyolali. Mungkin untuk persiapan pemilu dan sebagainya ada pesan-pesan kah Pak, closing statement yang mau disampaikan oleh Pak Ali? Silakan Bapak untuk kepada Tribuners. sahabat pemilih maupun sahabat Tribunus, mari kita sukseskan tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024 ini dengan penuh optimis. Oke. Karena masa depan ada di tangan para pemilih semuanya. Maka kami mengajak semua elemen masyarakat untuk lebih aktif. Jangan biarkan kami sendiri, Iya, KPU dan Bawaslu asik melaksanakan kegiatan sendiri. Tapi kami selalu terbuka kepada masyarakat, elemen masyarakat untuk ikut serta bersama-sama menciptakan demokrasi yang ada di wilayah ini untuk lebih baik lagi. Nah, betul. Tadi ya Pak ya harapannya masyarakat pun juga ikut memantau seperti apa persiapan pemilunya sendiri, seperti itu. Oke, kemudian dari Pak Taryono sendiri silahkan Bapak. Baik, terima kasih Tribuners, Bawaslu, sahabat Bawaslu dimanapun berada. Jangan biarkan pemilu ini hanya untuk penyelenggara saja, tapi pemilu ini adalah untuk kita semua. Oke. Mari kita bersama-sama kita sukseskan pemilu ini, kita lakukan pemilu sebaik mungkin, kita tingkatkan martabat pemilu ini dengan baik-baiknya tanpa ada sebuah pelanggaran. Saya kira itu. Oke, dan jangan lupa pastinya ini kalau di KPU teman pemilih ya Pak ya Iya, istilahnya, teman dan di Bawaslu itu sahabat Bawaslu ya Sahabat Pak ya. Bawaslu, ya. Ini untuk tetap tadi seperti pesannya Pak Ali dan Pak Taryono juga ikuti seperti apa prosesnya pemilu Iya, ini. betul. Kemudian jangan lupa untuk gunakan hak pilih suaranya juga ya, Pak oh ya. iya. Pada saatnya hadir tanggal Nah, 14 Februari 14 tahun 2024 dan tanggal 27 November tahun 2024 untuk pemilihan Bupati maupun Gubernur di Jawa Tengah. Oke, jadi memang harapannya seperti yang tahun-tahun sebelumnya partisipasi masyarakat ini tinggi ya Pak ya. Iya. Harapannya tahun 2024 juga Betul. lebih tinggi lagi, seperti itu. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Sehat selalu untuk Pak Taryono dan juga Pak Ali. Terima kasih. Kemudian Terima sukses juga Bapak untuk pemilu persiapan dan sebagainya ya Siap. Pak ya. Terima Semoga kasih. dilancarkan pastinya untuk ini ya. Amin. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun Forum kali ini spesial langsung di kantornya Kabupaten Boyolali ya, KPU-nya Kabupaten Boyolali. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.